Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih mengucapkan buat anak ibu setia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional, yaitu dasar coding dan kecerdasan artifisial. Tujuannya kita mempelajari agar anak ibu mampu mengenal konsep kecerdasan artifisial sebagai sistem yang membantu manusia. Kemudian agar anak ibu mampu memahami bagaimana data dan pola digunakan AI untuk belajar dan memberikan rekomendasi dalam memecahkan masalah sederhana. Yang ketiga, agar anak ibu mampu menggunakan prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Itulah tadi tujuannya. Itu tujuannya ya. Nah, sekarang pernahkah anak ibu melihat gambar ini? Pernah? Di mana, Nak? Iya, pernahnya di rumah. Di mana lagi? Di sekolah. Di kantor ya. Gambar apa ini, Nak? Laptop. Laptop itu apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk belajar. Nonton Upin Ipin. Nonton apa lagi? Oke, nah, jadi laptop ini sangat banyak sekarang manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu membuat surat, untuk mengirim pesan, untuk video call, untuk membuat gambar-gambar imajinasi. Gambar kita bisa kita ubah-ubah melalui benda ini. Rahman, ya. Nah, sekarang problem belajar Pancasila dalam pelajaran kita hari ini yaitu nanti anak ibu semua akan bergotong royong, akan mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Nanti anak ibu akan melakukan hal tersebut. Kemudian materi pelajaran kita hari ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi di zaman sekarang yang serba canggih. Apa-apa menggunakan teknologi, apa-apa menggunakan IT, ya kan? Nah, jadi dengan pelajaran kita hari ini kita diajar sesuatunya nanti agar lebih mudah. Dengan kecerdasan artifisial membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kamera handphone. Kalau dulu kita mau berfoto harus pergi ke studio foto. Zaman sekarang tidak. Kita bisa, bahkan dalam kamar mandi pun kita bisa berfoto. Ya kan? Kalau dulu tidak bisa kan? Bisa, aku bisa. Studio foto. Nah, kemudian nonton YouTube. Kalau dulu kita mau nonton berita, kita harus melihat di televisi. Iya kan? Sekarang tidak. Dalam kamar bisa
tidur-tiduran, bisa nonton berita. Bahkan dalam kamar mandi sekalipun kita bisa nonton berita. Itu dia ya, itu perbedaannya. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Teman-teman DJ, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan hikmah. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum.
ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Ayo, dari pertanyaan ini, koper kelompok anak mana yang ingin dimasukkan terakhir? Karena hanya tinggal satu koper yang bisa masuk. Yang pertama singgah itu di restoran. Habis restoran, dia baru ke hotel, baru ke museum. Sementara yang bisa masuk hanya satu koper. Yang bisa masuk hanya satu koper. Yang bisa masuk adalah anak yang ingin pergi ke restoran. Nah, kita lanjut. Yang mana pun boleh. Nah, dari video tadi ada ibu yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ayo angkat tangan yang mau bertanya. Ya, Dirga, apa yang mau ditanyakan? Ya apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Jadi nak, berpikir komputasional itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien seperti yang dilakukan komputer. Jadi untuk menyelesaikan masalah. Nah, coba perhatikan nak gambar ini. Ini gambar apa nak? Ini adalah gambar dari pengenalan pola. Contohnya seperti ini. Ini adalah gambar bebek. Bebek, badak, bebek, badak, bebek, badak. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah gambar ini, sini nanti, sini lagi, iya dan seterusnya ya. Ini gambar, ini gambar apa nih? Paus. Dan seterusnya. Jadi pengenalan pola ini ada dia dengan menggunakan gambar dan ada juga dia dengan menggunakan angka. Ini dia kalau dia menggunakan angka. Contoh, ini angka bilangan berapa? 6. Berarti ini begitu seterusnya. Dilihat dari sininya. Ini juga dilihat dari sini. Kalau dari sininya 3 berarti seterusnya 3. Kalau yang ini 2 berarti sana ujungnya juga 2. Kalau yang ini 1, ini 2, ini 1 berarti ke sana gitu juga. Ini 1, ini 2, ini 1 gitu ya. Nah, Ibu, Ibu akan membagikan sebuah tugas. Nah, di sini nanti di tugas ini anak-anak Ibu akan membuatkan nama kelompoknya, ya. Kemudian di sini nama anggotanya. Nama anggotanya itu nama lengkap ditulis. Nama lengkap temannya, nama lengkapnya, jangan nama panggilannya. Baru kemudian ini nanti dilengkapi gambarnya yang cantik. Gambarnya yang cantik pakai rule. Oke? Paham mana Ibu? Pakai pulpen. Ya, boleh bekerja sama teman kelompoknya. Ya, sesuai dengan urutan sininya. Kalau ini apa yang 3. Enggak, ini teruskan diisi semua yang udah bekerja
kita dalam menyelesaikan masalah serta melatih kita berpikir logis dan kreatif. Nah, anak-anak Ibu, dari pembelajaran kita ini maka kita tarik ke sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama apa kesimpulannya? Ayo Ira, apa Sapia, apa kesimpulannya nak? Coding adalah cara memberi instruksi pada komputer untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi kesimpulannya adalah coding adalah cara memberi instruksi pada komputer untuk melakukan sesuatu. Jadi dengan adanya coding, kita bisa membuat game, aplikasi, permainan, dan banyak hal-hal yang menyenangkan. Ya, kita juga bisa buat video-video animasi. Coding adalah teknologi yang memudahkan Oke, jadi kecerdasan artifisial atau AI ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir dan belajar seperti manusia. Wah, hebat sekali ya. Mesinnya berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi dalam pendidikan AI ini sangat banyak manfaatnya. Kalau kita ada tugas, kita tinggal bilang aja, saya perlu tugas untuk membuat surat. Nanti AI-nya akan mengeluarkan suratnya macam mana yang dibutuhkan. Atau kalian perlu tugas yang lain. Nah, mau menyelesaikan masalah tinggal bilang, saya mau menyelesaikan tugas perkalian 9 kali 6 dibagi 3 dikurang 5. Nanti langsung muncul jawabannya. Ya. Nah, jadi sangat proses pembelajaran. Nah, anak-anak Ibu, ada tadi 4 landasan dari berpikir komputasional. Apa tadi yang baru pertama? Yang pertama tadi apa Ibu ya? Dekomposisi. Yang kedua? Penang pola. Ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Iya, yang keempat adalah algoritma. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-harinya. Jadi, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.